depan lebih baik. Nasib kita saat ini sangat dipengaruhi oleh perilaku kita di masa lalu. Jadi kita sekarang ini, bagaimanapun yang kita alami sekarang ini, itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Ini berarti bahwa keadaan kita saat ini itu tidak lepas dari sejarah hidup kita sendiri di masa lalu. Misalnya seseorang yang saat ini pada umur 25 tahun telah menjadi dokter karena di masa lalu dia rajin belajar dan mengikuti kuliah dengan baik di fakultas kedokteran. Misalnya lagi seorang yang saat ini berusia 25 tahun telah hafal Al-Quran 30 juz. Ya karena sejak kecil telah rajin membaca Al-Quran dan melanjutkan dengan menghafalkannya dengan tekun. Ini berarti bahwa tiap orang itu menggantungkan nasibnya sendiri pada apa yang ia lakukan di masa lalu. Apa yang kita peroleh sekarang adalah hasil dari yang lalu. Terus nanti kita mesti melihat ke depan. Nasib kita di masa yang akan datang ditentukan perilaku kita saat ini. Nah, istilah yang ada di dalam Al-Quran, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap manusia itu terikat atau menggadaikan diri dengan apa yang dikerjakannya. Menggadaikan, rohin itu kalau bahasa bisnis itu orang yang menggadaikan. Rohanah, gadaian. Di dalam Al-Quran banyak digunakan istilah-istilah bisnis seperti misalnya pahala. Pahala itu bahasa Arabnya ajrun. Ajrun itu artinya upah. Tapi kita tidak menerjemahkan sebagai upah, tapi ajrun kita terjemahkan pahala. Dan bahasa yang dipakai itu bahasa bisnis, upah. Terus misalnya innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli orang mukmin itu perilakunya dan hartanya dibeli, ditukar dengan surga. Nah, jadi di dalam Al-Quran banyak digunakan istilah bisnis karena memang sejak dulu manusia itu berbisnis, kalau tidak berproduksi ya berdagang. Nah, kalau orang-orang Arab zaman itu kebanyakan berdagang. Jadi kalau kita pakai istilah bisnis, bahwa setiap orang itu sebenarnya dalam proses menggadaikan diri dengan apa yang dia lakukan. Bisa kita lihat orang yang masa lalu itu melakukan banyak korupsi, itu nasibnya sekarang banyak dipengaruhi oleh korupsinya itu. Mungkin hartanya dia banyak, tapi hatinya selalu takut, galau, khawatir kalau ketangkap. Terus kalau dia tidur, takut, jangan-jangan aku tidak bisa bangun lagi nih. Jangan-jangan aku nanti mati. Kalau aku mati, wah, masuk neraka aku. Karena takut masuk neraka, nggak bisa tidur. Nah, dia nasibnya sulit tidur karena sejarah hidup dia yang tidak baik. Ya. Jika kita tarik ke masa depan, maka bisa kita katakan bahwa nasib kita di waktu yang akan datang sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, apapun nasib yang kita alami sekarang, kita usahakan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Allah menjanjikan akan memberi nasib yang lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang saat ini beriman kepadanya dan bekerja keras sambil berserah diri kepadanya. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita ini sibuk sekali dengan kegiatan untuk mencari uang. Tapi
seringkali uang ya demi uang, atau uang untuk makan, titik. Nah, itu nilainya kurang. Tapi kalau kita bekerja dalam rangka mencari ridho Allah, didasari keimanan, sambil kita bertawakal, maka kita tidak hanya dapat uang, tapi plus pahala dan tiket masuk surga. Nah, pemberian dari Allah itu khair, artinya lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Lebih kekal itu relatif, ya. Relatif. Kalaupun pemberian Allah itu diberikan di waktu di dunia, itu akan lebih kekal. Lebih baik, oke, ya, kita itu gampang. Tapi lebih kekal, misalnya gini, orang yang mendapatkan uang banyak dari korupsi, itu biasanya cepat habis. Cepat habis, karena dia begitu dapat duit dari korupsi, dia nanti harus bagi-bagi kepada orang-orang, mungkin misalnya untuk membungkam, jangan buka rahasia dan sebagainya. Nah, itu bagi-bagi bukan untuk cari pahala, tetapi untuk keselamatan dia supaya tidak masuk penjara. Nah, itu cepat habis. Tapi kalau penghasilan yang diperoleh dari bekerja yang benar, itu biasanya lebih awet. Kita suka membuat istilah uang panas. Nah, yang namanya uang panas, gampang sekali dia keluar lagi. Jadi dalam bentuk uang, misalnya, kalau itu kita peroleh melalui jalan kita beriman dan sambil bertawakal kepada Allah, maka dia lebih bersih, lebih baik, dan lebih awet. Abqa, lebih kekal, artinya lebih awet. Apalagi kalau pemberian Allah itu di surga nanti, awet lagi sampai selama-lamanya di sana. Oke, itu kita pahami. Tapi sayang, banyak orang memahami hal ini tapi tidak mau mempraktekkannya. Banyak orang tahu bahwa korupsi itu jelek, menipu itu jelek, tapi banyak orang yang jalani itu. Tahu bahwa kalau kita melakukan apa-apa harus karena Allah, tapi lupa aja niat gitu. Jadi gampang diomongin tapi sulit dipraktekkan. Jadi banyak orang memahami hal ini tapi tidak mau atau tidak bisa mempraktekannya. Caranya apa? Dengan bekerja keras di hari ini, dengan harapan akan menikmati hasilnya di masa yang akan datang. Kita sudah banyak membuktikan bahwa orang yang rajin belajar di masa kecil dan remaja biasanya memperoleh pekerjaan yang baik ketika dewasa. Orang yang sudah memperoleh pekerjaan yang baik dan terus-menerus belajar dan latihan sambil bekerja, biasanya memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi sama-sama bekerja, ada yang karirnya naik lagi. Ada yang berhenti di situ. Bedanya apa? Ya, yang naik itu karena sambil bekerja dia belajar dan melatih diri, maka keterampilannya, kemampuannya, pengetahuannya makin tambah. Nah, kalau makin tambah, padahal kebutuhan organisasi, misalnya di pemerintahan atau di suatu perusahaan, itu dibutuhkan orang-orang yang bisa mengatasi problem. Nah, yang bisa mengatasi problem itu orang-orang yang berpengetahuan banyak dan terampil. Nah, sampai tua pun dia tidak akan sebaliknya orang yang tidak rajin belajar di masa kecil biasanya sulit memperoleh perbaikan dalam pekerjaan jika ia tidak mau belajar untuk menambah pengetahuan atau latihan untuk meningkatkan keterampilan. Allah menjanjikan akan memberi kemudahan setelah kesulitan. Jadi kalau sekarang ini kita melakukan suatu kesulitan, nanti berikutnya kemudahan.
Tapi berlaku juga sebaliknya. Orang yang saat ini lebih suka mudah, nanti belakangannya sulit. Nah, yang paling gampang diilustrasikan, anak-anak sampai dengan umur remaja begitu, kalau rajin belajar, itu kan sulit. Mengalami, menjalani kehidupan ini dengan kesulitan, banyak kesulitan. Nah, kalau dia mau sulit di depan, nanti di belakang dia mendapatkan pekerjaan yang baik, hidupnya lebih gampang. Tapi banyak orang yang tidak mau sulit di depan, maunya di depan itu gampang, nggak usah sekolah, atau sekolah tapi nggak mau belajar, tapi naik terus, ya karena nyontek. Nah, terus jadi karena dia memilih mudah di depan, nanti di belakang dia mengalami kesulitan. Jadi Allah menjanjikan akan memberi kemudahan setelah kesulitan. Orang yang kesulitan dalam mencari rezeki akan diberi kemudahan rezekinya jika dia mau mengatasi kesulitan dalam belajar dan latihan di masa lalu atau masa sekarang. Bahkan Allah akan memberi kehidupan yang mudah di surga kepada orang yang sekarang mau menempuh banyak kesulitan dalam mempelajari agama dan kesulitan dalam memperbanyak amal solih. Ya kalau sekarang maunya santai-santai, berarti sekarang kepengennya gampang. Ya udah, nanti di akhirat kesulitan, dia hidupnya di neraka. Tapi kalau sekarang mau belajar, meningkatkan keimanan, terus rajin beribadah, terus rajin menolong orang karena Allah misalnya, maka insya Allah besok akan menerima kemudahan hidup di surga yang semuanya serba ada. Ya. Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menciptakan kemudahan setelah kesulitan. Kunci kemudahan bagi kita, kemudahan di kemudian hari adalah rajin belajar dan rajin bekerja untuk melakukan kebaikan. Kebaikan ini kalau istilah agama amal soleh di masa sekarang, sambil mendasari diri dengan keimanan yang benar. Kemudian Allah akan membimbing kita untuk mengikuti jalan yang diridhoinya. Jadi kalau kita itu memang kepingin di masa depan kita itu lebih baik, sekarang kita rajin bekerja, tapi didasari dengan keimanan. Rajin bekerja didasari dengan keimanan. Nah, nanti Allah itu dari waktu ke waktu akan membimbing kita. Ada saja jalan yang makin baik, yang kita sendiri seringkali kagum. Loh, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Ya, itu dijanjikan oleh Allah kalau kita mau rajin, tapi sambil mengikuti cara-cara yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan membimbingnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bekerja keras mengikuti jalan kami, tentu akan aku beri petunjuk atau aku bimbing ke jalan menuju kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Artinya kita selalu didampingi oleh Allah. Kalau didampingi oleh Allah, wah enak sekali. Ya, karena apa? Kalau Allah itu kan maha pelindung. Kita lagi kesulitan dilindungi oleh Allah. Kita menghadapi problem, kita diberi inspirasi untuk mengatasi problem itu. Sehingga hidup ini enak karena problem terselesaikan. Jika kita bisa selalu mendasari kerja keras kita dengan keimanan sambil bertawakal, yang berarti bahwa yang kita lakukan selalu bersesuaian dengan perintah Allah dan yang kita tinggalkan sesuai dengan larangannya, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Itulah yang namanya takwa. Dan orang demikian itu dijanjikan oleh Allah akan menerima barokah yang melimpah yang datangnya dari berbagai penjuru. Kalau Allah menyebutnya barokah itu datang dari langit dan dari bumi. Dengan demikian takwa itu mendatangkan barokah. Ini janji Allah.
Walau anna alal qura wa amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri mau beriman sambil bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah. Jadi barokahnya ini jamak. Barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Barokah itu apa? Barokah itu serba baik. Jadi, kalau itu berkaitan dengan rezeki, ya gampang. Kalau berkaitan dengan kondisi badan, sehat, nah, itu barokah. Terus kalau kita itu berkaitan dengan kegiatan, maka kegiatan kita itu menjadi produktif. Kalau kita bergaul, pergaulan kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Itu barokah. Nah, barokah yang melimpah tersebut, dan barokah itu termasuk rezeki yang banyak dan kemudahan hidup, maka bila orang mengalami semacam itu, hidup ini menjadi mudah karena semua problem bisa diatasi atas izin Allah. Ayat ini populer, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat solusi untuk dia. Jadi kita ini setiap saat kan menghadapi problem. Nah, nanti Allah akan memberi kita solusi. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi dia rezeki yang tidak tersangka-sangka. Tidak tersangka-sangka datangnya dari mana, kemudian jumlahnya berapa, sambil bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini saya seringkali membuktikan itu. Ketika saya pribadi butuh uang untuk pendidikan anak, ada saja jalan untuk mendapatkan penghasilan untuk membayar biaya itu. Nah, ini sekarang ini tambah lagi pesantrennya makin hari makin banyak lagi santrinya, dan kita sudah berkomitmen semua santri kita kasih uang saku supaya mereka mau tekun belajar. Terus bendahara bilang, nih duitnya tinggal 25 juta. Tinggal 25 juta. Tapi saya tanya, kamu nggak stres? Enggak, biasa. keluar masuk duitnya untuk bayar ini bayar itu, terus masuk lagi. Ya udahlah, tenang saja. Jadi Allah memberi rizki kepada para santri itu dengan tidak terduga-duga arahnya. Ada saja. Jadi misalnya tiba-tiba ada perusahaan yang saya sendiri tidak kenal, memberi sedekah sekali 11 juta lebih. Alhamdulillah, duitnya tinggal 25 juta, tiba-tiba ada suntikan, padahal biayanya 1 bulan itu untuk yang unit ini itu 22 juta. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi jika Allah itu melapangkan rizki berupa materi yang banyak, betul-betul materinya, rizki berupa materi yang banyak kepada seseorang, maka itu juga berarti bahwa Allah mewariskan sebagian bumi. Ini terms ya, technical terms. Jadi kalau Allah itu memberi kekayaan kepada seseorang, itu berarti Allah memberi warisan kepada orang itu. Tentu warisannya itu sementara ya, karena kita itu waktu lahir tidak punya apa-apa, terus kemudian kita diberi oleh Allah. Pemberian oleh Allah itu berupa materi. Materi itu kalau namanya makanan, ya berasal dari tanaman dan binatang, itu dari tanah. Kalau berupa pakaian ini juga datangnya dari tanah. Kita pakai kendaraan, kendaraan itu ada ban dari karet, ada logam, besi, semuanya dari tanah. Apalagi rumah, itu betul-betul dari tanah. Nah, itu maka ada technical terms yang dibuat oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah bahwa harta itu bumi. Lalu Allah menyebutnya Allah mewariskan bumi kepada orang-orang tertentu. Karena si bumi itu sumber materi, maka bisa kita artikan kekayaan.
Innal arda yurithuha man yasha'u min ibadihi. Saya ulang, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi itu milik Allah, yang Allah mewariskannya kepada orang yang dia kehendaki di antara hambanya. Jadi mewariskan bumi. Ya, kalau kita beli tanah itu ya apalagi itu berarti memang bumi. Wah, dia tanahnya banyak, di sana ada, di sana ada, bumi. Itu berarti tanah yang langsung ya. Yang tidak langsung ya pakaian kita ini juga dari tanah. Nah, yang berkaitan dengan proses yang kita lakukan, kalimat terakhir, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik itu diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Akibat itu kan proses setelah sebab. Jadi akibat itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Kita, apa yang kita lakukan itu sebab. Jadi kita bekerja itu sebab. Nanti habis itu kita dapat penghasilan. Itu akibat. Nah, akibat yang baik itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Nah, kalau berkaitan dengan penghasilan, dengan uang, yaitu kalau itu dari uang yang ada proses sogok menyogok, itu nanti tidak awet. Tapi yang awet itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Apalagi kalau orang itu menggunakan hartanya untuk sedekah, untuk bangun masjid misalnya. Nah, nanti harta ini bermanfaat di akhirat. Berarti orang itu membawa hartanya ke akhirat sebagai akibat. Nah, ini saya ngomong begitu tadi keinget ada teman yang dulu bisnisnya itu menjadi partner pemerintah daerah. Nah, dia cerita bahwa ya proses yang biasa dilakukan untuk sogok menyogok itu. Terus dia bilang, tapi habis juga Pak. Kenapa? Ya dimintain ini, mintain itu, yang seringkali permintaannya itu lebih banyak daripada yang kita peroleh. Jadi akhirnya nggak dapat apa-apa. Dia cerita bahwa yang barang yang harganya 4 nanti ditulisnya 10. Tapi dia dapatnya tetap aja sedikit gitu. Tapi itu lumayan. Saya punya teman yang pernah diangkat jadi wakil direktur, baru 1 hari langsung dia minta mengundurkan diri, langsung dia bikin surat mengundurkan diri. Karena apa? Dia baru dilantik hari ini, besoknya dia disuruh tanda tangan belanja barang. Harganya dia tahu persis ini 3 kali lipat. Enggak, aku nggak berani. Tidak ditandatangani, malah terus dia bikin surat mengundurkan diri. Nah itu paling tidak berkah. Kalau tidak berkah kan tidak dibawa ke akhirat. Ya, namun banyak orang yang gagal memperoleh barokah yang melimpah. Barokah yang melimpah itu termasuk rezeki yang banyak dan kemudahan hidup. Kenapa gagal? Karena mereka tidak sabar menunggu proses. Maunya cepat. Mereka lebih suka yang instan. Apalagi zaman sekarang, zaman IT ini. Itu HP itu kalau ada keluaran baru lebih cepat, itu dijual. Terus beli yang baru lagi. Malah kadang-kadang sudah diumumkan tapi barangnya belum sampai di Indonesia, udah pesen dulu inden gitu. Nah, itu mempengaruhi perilaku kita maunya itu yang instan, yang cepat. Apalagi kalau proses itu melibatkan pekerjaan. Masya Allah. Kenapa ini hilang? Putus.
nampaknya Pris, Oh, Masya dan Allah. sedang dihubungi oleh Ibu Naindra, Nah, ini anu apa dan namanya? segera gabung kembali. Sud- Ibu, Sudah. Jadi, Pak istirahat dulu barangkali. nah ini karena Ada yang mau ke belakang, monggo. karena internetnya terputus. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pak, sudah kembali, Pak. Monggo lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi eh, kita punya kecenderungan untuk buru-buru. Di samping memang kita punya bawaan yang kepengen buru-buru, ditambah lagi pengaruh dari luar, teknologi yang serba cepat ini membuat kita kepengennya cepat-cepat. Nah, makanya yang menawarkan cepat-cepat itu laris. Mie jadi mie instan. Makanan di restoran ya yang cari yang siap saji. Dulu saya ingat kalau makan itu di rumah makan Sunda itu enak, tapi nggak bisa cepet, kecuali kalau memang tujuannya memang untuk ngobrol. Nah, sekarang makanan Sunda pun juga siap cepat saji gitu, karena memang demandnya begitu. Nah, itu mempengaruhi attitude kita. Kita ingin yang serba cepat, tapi nggak usah kerja. Nah, apalagi proses itu kalau melibatkan kerja keras, yang kerja keras itu menjadi sebab, maka banyak orang yang tidak sabar menunggunya. Mereka maunya yang serba cepat dan serba sekarang. Akibatnya mereka mengabaikan pentingnya memilah-milah mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Karena kepengennya cepat. Karena kepengennya cepat, ya yang cepat dapat. Ya misalnya gaji kecil nggak apa-apa asal sikutannya banyak gitu. Jadi kita seringkali melihat itu pegawai negeri ya gajinya itu setahu saya paling gede sekian, tapi kok bisa ya rumahnya segede itu, kendaraannya banyak dan bahkan rumahnya banyak. Nah, itu karena orang lebih suka kenikmatan sekarang, kenikmatan di akhirat kelamaan, aku maunya sekarang. Nah, itu Allah mau memperingatkan kita. Ini ayat ini kan diturunkan 14 abad yang lalu. Berarti memang kelakuan orang manusia itu punya kecenderungan yang semacam itu. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali jangan demikian. Kalian itu lebih menyukai yang cepat-cepat. Ajilah itu cepat-cepat. Tapi terjemahnya sudah penafsiran itu. Terjemah di sini yang saya copy paste itu diterjemahkan kamu manusia mencintai kehidupan dunia. Padahal teksnya itu bunyinya ajilah. Ajilah itu yang cepat-cepat. Watadaru dan akhirat, dan kalian meninggalkan atau mengabaikan yang belakangan. Jadi orang lebih suka yang sekarang. Nah, karena sekarang ini di dunia, lalu ditafsirkan bahwa kalian lebih suka keduniaan daripada akhirat. Karena akhirat itu lama, aku maunya sekarang gitu. Nah, begitu buru-burunya mereka untuk memperoleh rezeki yang banyak dalam waktu yang singkat, mereka tidak peduli jika rezeki yang disodorkan kepada mereka itu haram adanya. Disodorkan ya, seringkali yang haram itu bukan kita cari, tapi disodorkan kepada kita. Nah, jadi mereka tidak peduli jika rezeki yang disodorkan kepada mereka itu haram adanya, karena rezeki itu misalnya berupa sogokan atau hasil korupsi, itu kan disodorkan. Padahal rezeki yang haram itu akan mendatangkan konsekuensi yang berat, baik konsekuensi di dunia maupun akhirat. Di dunia mereka masuk penjara dan kehilangan harga diri, dan di akhirat mereka akan menerima siksaan yang berat di neraka. Jadi karena buru-buru mereka melupakan akibat yang memberatkan, yaitu di akhirat. Digambarkan umat terdahulu itu ada yang inna haula yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka lebih suka yang cepat-cepat, artinya lebih suka kehidupan dunia ini, dan mereka meninggalkan atau mengabaikan hari yang berat atau periode yang berat
di kemudian hari. Misalnya kalau di dunianya itu dia masuk penjara, kan ada yang sudah dihukum, hak politiknya dicabut. Wah, itu menjadi berat hidupnya. Nah, termasuk indikasi ketergesa-gesaan manusia adalah bagi orang yang kebetulan tidak memiliki harta banyak, tapi mengagumi dan memuji orang lain yang memiliki harta banyak. Jadi tidak selalu orang yang mencintai keduniaan itu kaya, dan tidak hanya orang kaya saja yang mencintai dunia. Orang yang tidak kaya juga bisa masuk kriteria menyukai keduniaan. Itu apa? Mereka yang kalau melihat orang kaya lalu terus kepingin menirunya, tidak peduli yang dia peroleh itu halal atau haram. Ya, ini ada contoh pada zaman dulu, zaman Nabi Musa itu seorang dulunya sahabatnya Nabi Musa, kemudian dia setelah kaya menjadi lupa kepada Allah, yaitu Karun. Ya. Nah, Karun itu setelah kaya dia suka memamer-mamerkan kekayaannya. Fakhraja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar menemui masyarakat itu, ya pokoknya keluar di keramaian dalam hiasan-hiasannya. Pakai kereta yang kudanya banyak, keretanya bagus, dia pakaiannya baik, terus pengawalnya banyak, begitu. Nah, itu membuat orang yang tidak kaya menjadi punya keinginan seperti dia. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang yang keduniaan, ya, orang yang keduniaan itu komentarnya, wah, kalau kita bisa memperoleh apa yang dimiliki oleh Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Dia menganggap Qarun itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini kan seringkali kita mendapatkan mendengar komentar, wah, dia sukses. Seluruh kesuksesannya diukur dengan harta, gak peduli itu haram atau tidak. Ya, memang manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam proses yang cepat, di dalam rahim ibunya. Nah, proses kejadian manusia mulai dari pembuahan, conception, sampai dengan lengkapnya organ tubuh itu hanya membutuhkan sekitar 100 sampai 120 hari. Ini berarti memang bawaan manusia itu dari proses kejadiannya aja tuh cepat. Nah, karena cepat ya kita kepinginnya cepat-cepat. Nah, periode yang sangat singkat ini itu bisa disebut tergesa-gesa. Jadi seolah-olah dengan kata lain manusia itu dibuat dalam waktu tergesa-gesa. Itu bahasa lain bahwa dalam waktu yang singkat. Tapi hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita manusia untuk serba tergesa-gesa. Jadi kemudian misalnya gini, ya kan manusia kan memang dibuat memang dalam waktu yang singkat, hanya 100 sampai 120 hari. Berarti memang kita mempunyai karakter cepat-cepat atau buru-buru. Terus itu dipakai untuk excuse, untuk alasan dia buru-buru. Nggak bisa. Memang kita dibuat oleh Allah itu cepat, tetapi tidak boleh buru-buru. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Memang manusia itu diciptakan dalam waktu yang pendek, dalam buru-buru. Akan aku tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku, maka kalian jangan berkeburu-buru. Ya, fala tasta'jilun. Kalian jangan ingin buru-buru. Jadi memang kita punya kecenderungan buru-buru, tapi tidak boleh buru-buru. Itu gimana tuh? Memang sulit kan, karena itu melawan nature kita. Tapi bagaimanapun orang lebih banyak yang suka buru-buru. Sampai Allah mengungkapkannya, wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu pada umumnya buru-buru. Oleh karena itu kita perlu mengurangi kecenderungan tergesa-gesa. Caranya gimana? Kita harus melatih diri untuk bersabar. Ketika ada orang-orang yang mengagumi kekayaan Qarun, ada beberapa orang yang iri kepada Qarun itu,
seperti yang saya kutip tadi. Nah, ada orang yang berilmu, jangan begitulah. Yang dijanjikan oleh Allah itu pahala dan surga itu jauh lebih baik daripada kekayaan Fir'aun. Ya. Ayat tadi berkelanjutan, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Orang yang berilmu mengomentari orang yang kepingin tadi, celaka kamu, pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang tidak bisa mencapai level itu kecuali orang-orang yang sabar. Nah, berarti kalau kita ingin melatih diri, jangan sampai buru-buru, caranya kita harus latihan sabar. Ada beberapa cara untuk melatih diri untuk bersabar. Saya pernah mengumpulkan beberapa cara sampai ada 10 atau lebih ya. Tapi untuk pagi ini saya coba ambil 3 saja yang mungkin bisa membantu. Ya. Ada 3 dari beberapa cara untuk melatih diri agar sabar. Yang pertama, kita ketika bersabar hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Misalnya melakukan kegiatan ibadah hanya karena melaksanakan perintahnya. Menghindari perbuatan buruk, kita meninggalkannya karena mentaati larangan Allah. Dan kita tetap tabah menghadapi rintangan karena mengharapkan pahala darinya. Jadi yang namanya sabar itu 3 kriteria tadi. Kita tekun beribadah sesuai dengan perintah Allah. Kita hindari yang dilarang oleh Allah. Dan kalau kita menghadapi rintangan, kita tabah, jangan mundur. Kita coba atasi problem itu. Nah, dan itu kita lakukan hanya karena Allah. Wali rabbika fasbir. Bersabarlah kamu hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhanmu. Ada misalnya orang dianiaya oleh suami. Dianiaya itu tidak harus dipukuli. Misalnya suaminya tidak mau memberi nafkah, itu kan berarti dianiaya oleh suami. Karena suami itu wajib memberi nafkah. Terus gimana kamu? Kamu nggak minta cerai? Enggak lah, sabar aja. Kenapa sabar? Habis aku nanti kalau protes, aku dicerai, aku makan apa? Jadi dia sabar karena takut tidak ada yang dimakan. Itu bukan karena Allah, bukan karena Allah. Kalau misalnya ya udah sabar, dia kok tidak memberi nafkah itu memang karena dia tidak punya penghasilan. Tapi dia tidak males, dia berusaha cuma nggak dapat aja atau hasilnya kecil. Ya udahlah. Aku menerima pemberian Allah yang pas-pasan ini. Jadi sabarnya itu karena Allah. Yang kedua, kita melengkapi diri dengan ilmu. Sabar tidak mungkin kita peroleh, kita tidak mungkin bisa membangun kesabaran tanpa ilmu pengetahuan. Terutama pengetahuan tentang kebijaksanaan Allah yang berkaitan dengan kejadian yang sedang dialami. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi kata Nabi Ibrahim kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, bagaimana kamu bisa sabar menghadapi sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya? Ya, jadi orang kalau mau sabar harus menguasai ilmunya, ilmu yang relevan dengan itu. Ya, misalnya saja yang paling sederhana, kita tuh kalau ada jalan macet, kadang-kadang kita stres. Tapi bisa juga kita nggak stres. Misalnya, wah ini macet begini, terus tenang aja. Kenapa? Ini paling hanya berapa meter kok, karena di situ ada lampu merah. Nah, dia mengetahui bahwa macetnya ini karena lampu merah. Maka kalau sudah tiba gilirannya, itu akan lancar lagi. Itu pengetahuan yang sederhana. Nah, kalau kita misalnya menghadapi suasana baru itu bisa tadinya sendirian lalu nikah, atau yang biasanya punya istri atau punya suami kemudian salah satu pasangannya tuh
meninggal. Nah, itu kan apa namanya, ada sumber stres. Nah, itu kemudian kita sabar menghadapi, karena apa? Ya memang begini kalau ada perubahan dalam kehidupan. Misalnya lagi yang sederhana, kalau ada pembengkakan karena trauma, terus wah sakit, ya udah nggak apa-apa lah. Karena mengetahui bahwa bengkak itu hanya sampai periode tertentu, nanti akan sampai kepada level klimaks. Habis klimaks nanti dia anti klimaks. Nah, kalau klimaksnya itu 3 hari, ya apa ini sakit paling hanya 3 hari, habis itu reda. Terus karena dia punya ilmunya itu, dia tenang. Beda dengan orang yang tidak punya ilmunya, waduh kok makin sakit hari ini, terus pijit-pijit malah makin parah. Jadi kalau kita mau sabar, kita harus mempunyai ilmunya. Yang ketiga, kita mesti berprasangka baik. Ini penting sekali. Kita berprasangka baik terhadap kehendak Allah. Allah lah yang menciptakan kejadian yang sedang kita hadapi. Dan Allah pasti bertujuan baik ketika menciptakan sesuatu apapun. Ada contoh yang ekstrim. Di surat Al-Kahfi itu ada cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tadi sebagian sudah saya kutip kata-kata Nabi Khidir bahwa Nabi Musa tidak akan bisa sabar. Gitu ya. Nah ini ada kejadian Nabi Musa menemani Nabi Khidir. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Dia tidak punya salah apa-apa, dibunuh. Terus kenapa dibunuh? Rupa-rupanya Nabi Khidir ini membunuh bukan kehendaknya sendiri, tapi diperintah oleh Allah. Nah, diperintah oleh Allah ini ya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kalau Nabi Khidir kan memang dia diperintah oleh Allah. Kalau kita kan nggak tahu. Nah, informasi dari Nabi Khidir itu kita terapkan bagi kita. Kalau misalnya ada anak kita meninggal dunia di waktu masih muda atau masih kecil, itu yang menghendaki kematian itu kan Allah, dan Allah pasti maksudnya baik. Cuma karena kita tidak tahu masa yang akan datang, kita seringkali berkeluh kesah dan bahkan bisa depresi. Nah ini contohnya Nabi Khidir menerangkan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhasyina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabar rahmah. Anak kecil yang aku bunuh itu bapak ibunya itu orang yang beriman, dan kami khawatir anak ini kalau sampai besar, sampai dewasa, dia akan bisa menyebabkan orang tuanya menjadi kafir. Oleh karena itu, daripada anak ini membuat orang tuanya menjadi kafir kelak, kita bunuh aja. Nanti Allah akan mengganti dia dengan anak yang lebih baik. Kita tidak boleh mengikuti polisi seperti Nabi Khidir. Tapi ini kok ada di Al-Quran, berarti ini kita pakai sebagai pelajaran. Kalau ada seseorang itu meninggal, itu berarti kehendak oleh Allah. Yang membunuh itu malaikat yang ditugasi mencabut nyawa. Nah, kalau dia ditugasi mencabut nyawa seseorang, berarti maksudnya baik. Maksudnya baik itu untuk yang seperti ini, itu saya kira manusia nggak bisa mempunyai ilmu yang sejauh ini. Cuma seringkali kita bisa memahami kalau misalnya ada seorang yang sudah tua, sakit sampai sudah 5 tahun, sakitnya berat sekali, terus meninggal dunia. Kita tuh kadang-kadang ini Allah menyayangi bapak ini atau ibu ini karena beliau sudah sakit 5 tahun dan menderitanya itu luar biasa. Jadi Allah itu menyayangi dengan cara, udahlah kamu istirahat dari rasa sakit ini. Nah, itu
Kita biasanya mudah memahami kalau kasusnya semacam itu. Tapi seharusnya kita untuk kasus yang bagaimanapun itu kita harus bersabar. Ya, jadi sebenarnya masih banyak lagi kiat-kiat untuk meningkatkan kesabaran, tapi sementara sampai di sini dulu. Inti dari pembahasan kita ini adalah bahwa nasib seseorang baik atau buruk itu tergantung pada perilakunya sendiri. Nasib sekarang itu bergantung pada perilaku yang lalu, dan kalau kita ingin nasib kita baik di akan datang, kita perbaiki perilaku kita sekarang. Allah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan, kenikmatan setelah kerja keras berdasarkan iman. Banyak orang tergesa-gesa hingga tidak peduli halal haram. Nah, kita perlu membangun kesabaran, berbekal ilmu untuk mencari ridho Allah. Jadi kurang lebih ringkasnya itu adalah bahwa kalau kita ingin bernasib lebih baik di masa depan, maka kita mesti membangun kesabaran. Kesabaran itu bisa membuat kita lebih hati-hati, kita bisa menghindari yang haram, dan kita sabar itu mau bersusah-susah sekarang demi kebaikan di masa yang datang. Masa datang itu bisa masa datang di periode akhir hidup kita di dunia, bisa juga masa datang itu kehidupan di akhirat nanti. Jadi kesabaran adalah modal yang penting bagi kita untuk memperbaiki masa depan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran kepada kita dan mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri. Allah mengajari kita membaca doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, sempurnakanlah kesabaran kami, atau limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan kalau engkau nanti mewafatkan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan kami berserah diri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.